Oke, setelah melihat cuplikan Luna 3 pada trailer tempo hari, saya pribadi terpikir untuk menelaah kembali salah satu hal yang pernah saya bahas sebelum Luna 1 dirilis, yaitu perihal penculikan bulan. Ya, pada saat itu fitnahnya jatuh kepada Dotore, tapi kali ini mungkin kita jatuhkan kepada Zandik saja. Ya, lupakanlah soal itu dulu. Intinya, saya ingin mengulas kembali peristiwa penculikan bulan dalam Runo Kalevala, khususnya bagian yang terfokus pada narasi penculikannya. Nah, memang kalau dilihat ceritanya tidak plek ketiplek dengan apa yang diadaptasi oleh tim Genshin, hanya saja saya menemukan beberapa hal yang cukup unik dari Runo tersebut. Dan kebetulan ada beberapa adegan yang bisa saya paralelkan dengan apa yang mereka tampilkan pada VV Luna 3 kemarin. Nah, apa saja itu? Mari kita bahas bareng dalam Arcanum kali ini perihal penculikan bulan dan potensi penculikan Kutar. 月の物語が聞きたいの? Nah, sebenarnya ada satu aspek yang sangat-sangat penting yang hilang dari paralel kisah Kutar di Genshin dengan kisah bulan pada Runo Kalevala. Dan ini sudah saya tekankan bahkan sebelum mendalami budaya Vinland dan mungkin sebelum patch Luna dirilis, yaitu perihal matahari. Ya, kalau kalian punya sedikit waktu untuk membaca-baca sedikit budaya Finlandia, pasti akan paham kenapa aspek matahari justru sangat krusial di sana. Bahkan aspek bulan itu sendiri lebih relevan di negara tetangganya. Tapi soal itu kita bahas nanti saja saat masuk ke pembahasan Hure Kutar di video yang berbeda. Nah, untuk video kali ini, coba kita negasikan dulu peran mataharinya dan fokus sepenuhnya pada bulan. Nah, peristiwa atau arts penculikan bulan dalam Kalevala itu terjadi pada Runo ke-47 sampai 49 yang dilakukan oleh Louhi, penyihir jahat yang bersemayam di Pohjola. Ya, kalau teman-teman masih ingat, ini pernah dimention pada prayer keberapa gitu, yang intinya waktu itu kita membahas tentang Saralainen yang diasumsikan sebagai tunangan dari Sarisa. Dan dia disyaratkan oleh Pakaitsuko bahwa jika ingin meminang putrinya, dia harus membuka gerbang Pohjola. Oke, kita balik ke topik Runo. Permulaan penculikan bulan itu dimulai ketika Wainamoinen, tokoh sentral dalam Kalevala, menunjukkan salah satu kemampuannya, yaitu sihir suara yang berskala kosmik. Diceritakan bahwa ia menyenandungkan sebuah lagu dengan harpa miliknya, dan alunan itu naik hingga ke langit, mencapai Lunas Chamber. Dan tahu apa yang terjadi? Bulan pun meninggalkan singgasananya dan turun menggantung pada sebuah pohon birch. Ya, pada poin inilah saya pribadi langsung melihat adanya kesamaan naratif dengan apa yang ditampilkan pada VV terkait penculikan bulan. Nah, dalam cerita, bulan meninggalkan singgasananya dan ini langsung terasa paralel dengan festival Kunrokus, malam ketika bulan berada pada titik paling dekat dengan Tivat. Nah, intinya, kedua kejadian tersebut sama-sama mengisyaratkan bahwa bulan tidak berada pada tempat yang semestinya. Nah, memang pada Runo tidak dijelaskan apa implikasinya bagi dunia sana. Sedangkan di Tivat, kita tahu energi Kufaki akan meningkat. Nah, kemudian kejadian setelahnya yang menurut saya cukup menarik. Louhi, penyihir dari Pohjola tadi, memanfaatkan momentum ketika bulan turun untuk melakukan tindakan yang menggetarkan tanah Kalevala, yaitu menculik sang bulan. Caranya, ia cukup memanggil sang bulan. Yap, tanpa pertarungan, tanpa ritual, Louhi hanya memanggilnya dan menangkapnya ke pangkuannya. Dan kalau diingat, pada trailer pun kita melihat adegan yang cukup mirip dengan narasi ini, yang mana Kutar pada salah satu scene mengatakan bahwa ia merasakan bulan memanggil dirinya. Nah, kita memang belum tahu suasana seperti apa yang ditampilkan nanti oleh Kutar dalam Archon Quest, tetapi sebagaimana yang terlihat pada trailer juga, Kutar menghilang dari Silver Moon Hall. Nah, kemudian gini teman-teman, hilangnya bulan dalam Kalevala itu memicu sesuatu di langit dunia tersebut. Saya pribadi memang belum bisa melihat apakah akan ada kesamaan langsung antara narasi itu dengan apa yang akan terjadi pada Archon Quest,
Tapi entah kenapa, justru apa yang tertulis dalam runo terasa menggambarkan satu fenomena penting dalam konflik Luna, yaitu keberadaan bulan palsu. Nah, dalam penjabarannya disebutkan bahwa setelah bulan menghilang dari dunia Kalevala, dunia menjadi kacau balau, sampai-sampai Dewa Langit yaitu Ukko merasakan betapa kelamnya hidup tanpa cahaya. Nah, ia pun memutuskan untuk menciptakan cahaya baru yang ia harapkan kelak akan menjadi bulan pengganti. Nah, cahayanya bernama Firechild, yang kemudian ia dititipkan pada Ether Maiden. Nah, Firechild ini memang direncanakan sebagai penerus cahaya yang hilang, hanya saja menurut lanjutan runo, kehadirannya justru mendatangkan kekacauan. Yap, memang belum ada detail jelas di Tivat, tapi perlu diingat setelah Funerary War, 3 bulan yang ada di Tivat pada akhirnya hancur atau mati, dan bersamaan dengan itu, Heavenly Principles, penguasa Celestia, turut kehilangan kuasanya. Lalu, walaupun kita belum bisa bilang ada hubungannya secara langsung, pada satu titik muncul bulan baru. Hanya saja bulan itu adalah bulan palsu, yang cahayanya terpendar pada langit palsu, domain kekuasaan daripada Heavenly Principles. Nah, memang belum ada penjelasan apa efek samping dari keberadaan bulan palsu tersebut, tetapi setidaknya bagi Kutar, yang notabene adalah bulan juga, pada dia menimbulkan konflik tersendiri yang saya duga akan terungkap pada Luna 3 nantinya. Nah, kemudian sebenarnya dalam cerita lanjutan Kalevala, tepatnya pada runo ke-48, mulai memasuki sebuah ars penyelamatan dunia dari Firechild yang dilepaskan oleh Ukko. Hanya saja saya pribadi belum menemukan titik temu dengan narasi Genshin-nya. Ya, apalagi soal bulan palsu saat ini hanya memicu konflik di lingkup Kutar dan Frost Moon Science saja, dan itu pun tidak bersifat destruktif seperti Firechild. Namun yang menarik justru narasi setelah bagian tersebut. Jadi, Wainamoinen dan Ilmarinen, sang penempa suci, akhirnya berhasil menangkap Firechild dan menenangkannya. Setelah itu datang satu permintaan kepada Ilmarinen dari seorang gadis kecil, yang mana ia meminta sang penempa untuk menempa ulang bulan demi cahaya bisa kembali ke dunia tersebut. Dan pada akhirnya Ilmarinen pun mencoba menempa bulan baru dan menggantungkannya pada puncak pohon. Hanya saja bulan hasil tempaan itu tidak mengeluarkan cahaya, sehingga percobaan tersebut berakhir dengan kegagalan. Nah, saya tidak tahu apakah banyak dari teman-teman yang pernah mendengar ini, tapi narasi serupa juga ada di Genshin, yang mana penempaan bulan kembali itu pernah dilakukan oleh pemilik asli daripada Tivat, yaitu kaum naga. Ya, setelah 3 bulan dianggap berkhianat, kaum naga melakukan sebuah proyek bernama Lunar Reconstruction. Kemudian berdasarkan aktualisasi saat ini, proyek itu tidak menunjukkan hasil apapun. Jadi untuk sekarang, setidaknya sampai ada narasi tambahan, saya mengkategorikan Lunar Reconstruction sebagai proyek yang gagal pula. Nah, lanjut ke narasi runo berikutnya, tepatnya runo 49, disinilah bulan akhirnya ditemukan kembali. Nah, dalam penyampaiannya, setelah berbagai upaya untuk mengembalikan cahaya ke dunia gagal total, Wainamoinen melakukan semacam ritual untuk melacak keberadaan bulan yang hilang. Dan dari situlah terungkap bahwa bulan telah diculik dan disembunyikan di sebuah gunung besi di wilayah Pohjola. Wainamoinen pun segera bergegas ke sana, berjuang mati-matian untuk menyelamatkan bulan, bahkan sampai harus melawan para pahlawan Pohjola, yang notabene adalah pahlawan yang berada di sisi kejahatan. Louhi, sang pelaku penculikan, itu turut berusaha keras untuk menghalangi upaya tersebut, sampai akhirnya ia menyadari bahwa Ilmarinen sedang berupaya membuat trident sihir, dan jika ia terkena trident tersebut, maka ia akan terikat selamanya. Menyadari bahaya itu, Louhi segera kembali ke Pohjola dan membebaskan bulan dari kurungannya. Dan setelah itu, tahu apa yang ia lakukan. Louhi kemudian menyamar menjadi seekor burung, dan dia terbang ke dunia manusia untuk mengabarkan bahwa cahaya telah kembali ke langit. Dan dengan begitu, konflik terakhir dalam Kalevala pun berakhir begitu saja. Ya, memang kalau dipikir-pikir endingnya agak anti klimaks ya. Dan ya memang segitu aja ars penculikan bulan dalam Kalevala, dan setelahnya runo ke-50 dan epilognya hanya menggambarkan kepergian Wainamoinen. Namun ada satu hal yang bisa saya maknai dari runo tersebut, dan menurut saya cukup relevan dengan Luna 3, yaitu ritual pencarian bulan oleh Wainamoinen. Kalau dipikir-pikir secara sederhana, kenapa tidak dari awal saja Wainamoinen menggunakan sihir pencarian bulan? Padahal bulan sudah jelas-jelas menghilang dan juga membahayakan bagi dunia Kalevala. Nah, kenapa ia justru melakukan berbagai cara terlebih dahulu
yang hasilnya tidak menampakkan apapun. Nah, ternyata di bagian inilah tersirat salah satu pesan penting bahwa para pejuang harus berusaha mati-matian dulu dengan kemampuan mereka sebelum akhirnya menggunakan kekuatan magis yang hasilnya sudah pasti. Dan barulah kita bisa bawa konsep ini ke Genshin, khususnya soal turunnya para Hexen Circle pada Luna 3 nantinya. Alice, baik di trailer maupun special program, tampak sudah benar-benar memahami masalah yang dialami oleh Kutar. Sebagai penjaga dunia, tentu ia tahu soal bulan palsu dan nasib bulan yang sebenarnya. Namun, apakah Alice akan langsung turun tangan? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Dan secara pribadi, saya malah berharap tidak dulu. Dalam artian, inilah saatnya perjuangan puncak bagi Kutar, Traveler, Frost Moon Scion, KOF, Flints, dan semua pihak yang sudah terhubung dengan Kutar untuk bersama-sama menyelesaikan konflik besar ini. Polanya pun bukanlah hal baru, karena waktu perlawanan Rerir, mereka juga akhirnya bisa mengatasi dengan baik dengan perjuangan sendiri. Jadi mungkin pada titik ini, Hexen Circle akan lebih berperan sebagai penasihat, memberikan pandangan dari sudut pandang yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang terlibat langsung, sambil tetap mengamati jalannya pertunjukan. Baru ketika semua pihak benar-benar mentok, Hexen Circle bisa turun tangan sebagai solusi praktis. Nah, kalau dipikir-pikir, memang begitulah pola konflik yang melibatkan Hexen Circle selama ini, ya kan? Ingat, Archon Quest Fontaine 4.2, Nicole hanya memberikan saran, sementara eksekusi tetap di tangan Traveler dan yang lain. Kemudian ingat pula pada Simulanka, Alice baru benar-benar muncul ketika konflik Durin sudah benar-benar selesai. Serta jangan lupa juga di Paralogism, Hexen Circle baru turun tangan ketika Albedo membutuhkan sesuatu yang tidak bisa ia dapatkan sendiri. Nah, menurut saya, begitulah idealnya Luna 3 juga. Hexen Circle hadir, tapi bukan sebagai pelaku utama, melainkan sebagai penonton interaktif. Nanti kejadian atau tidak, ya mari kita sama-sama nantikan saja saat Luna 3 mengudara. Nah, terakhir soal ending dari Runo ini sendiri, menurut saya kemungkinan kecil ya, Archon Quest Luna akan mengikuti secara penuh alurnya. Tapi skenarionya saya pikir bisa menjadi inspirasi gitu loh. Coba bayangkan, misalnya pelakunya adalah Mr. D atau Mr. Z yang menculik Kutar. Lalu ketika merasa terdesak dan merasa peluang menang sudah nol, tiba-tiba Mr. D atau Mr. Z ini sosokan jadi pahlawan untuk membebaskan bulan. Lalu kemudian menjalankan skenario baru yang dianggapnya lebih baik. Ya, itu menarik sih bagi saya pribadi, tapi belum tentu menarik bagi Hoyo atau bagi teman-teman sekalian. Dan seperti yang sering saya tekankan, meskipun Hoyo banyak mengambil inspirasi dari cerita-cerita tertentu, mereka biasanya tidak akan mengikuti narasinya secara persis dengan apa yang tertulis dalam sumber aslinya. Dari semesta lore ke dunia top up, perkenalkan World of Top Up, layanan resmi dari tim Maspur sendiri. Tenang aja, cepat, aman, dan langsung dari World of Tivat. Silahkan kunjungi wotopup.com atau bisa cek di deskripsi. Oke, jadi tadi itu ya teman-teman, arkanum singkat antara arts penculikan bulan pada Runo Kalevala dan potensi kesamaannya dengan skenario Genshin yang ada, khususnya yang mungkin akan terjadi pada Luna 3 nantinya. Ya, ada beberapa bagian yang mirip dan sebenarnya banyak bagian yang sebenarnya tidak mirip sama sekali teman-teman. Tapi karena kita sudah berada di penghujung patch dan topik ini berkaitan langsung dengan Archon Quest, ya bolehlah kita bedah sedikit ya kan. Makanya sesi Arcanum seperti ini selalu saya suka sih sebenarnya. Selain bisa melihat sisi-sisi cerita yang mungkin diadaptasi oleh Genshin, saya juga jadi belajar banyak hal yang sebelumnya tidak pernah saya sentuh. Dan tentu saja ini memberikan insight tambahan perihal Genshin, terutama soal mengapa nama-nama Vinland digunakan dalam cerita Archon Quest Luna, padahal di Vinland sendiri sosok bulan tidak sedominan itu. Ya, hal-hal sekecil ini justru membuka pintu untuk membaca topik lain, dan saya pun menemukan sesuatu yang mungkin akan saya bahas sehari sebelum kita masuk pada Archon Quest Luna 3 nantinya. Jadi sekian dulu pembahasan kali ini. Kalau teman-teman merasa ada topik lain yang mirip dari aspek kegenshinan cerita penculikan bulan ini, langsung saja komentarkan. Selama bukan leaks atau spoiler, dipersilahkan. Kemudian saya ingin berterima kasih pada teman-teman membership, terutama para desender atas dukungannya sejauh ini. Thank you berat.
Dan buat teman-teman sekalian yang udah nonton sampai habis, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kalau suka dengan kontennya, jangan lupa berikan like, komen, dan subscribe, atau bisa gabung membership juga untuk dukungan langsung serta eksklusif konten. Oke, saya Mas Pur izin pamit dulu. Ada